Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa, buat pastor, buat jemaat Tuhan yang mempercayakan saya mimbar ini, mimbar kemuliaan Tuhan. Tempat inilah hanya firman Tuhan yang dikumandangkan. Amin, saudara-saudara. Satu kasih yang memulihkan kehidupan saya, saudara-saudara, sampai hari ini saya bisa berbicara tentang Tuhan. Dan kalau saya ketemu dengan pribadi lepas pribadi, saya katakan, saya tuh mungkin saya nggak katakan diri saya pendeta. Pak pendeta, jangan panggil saya pendeta, panggil saya koko aja. Kalau Anda lebih muda. Kalau Anda lebih tua, panggil saya brother ya. Puji Tuhan, waktu saya ke Amerika 3 bulan, saudara-saudara. Saya datang sendiri, saya pulang. Saya punya kakak angkat, saya punya adik angkat, saya punya mama angkat, saya punya cici angkat. Karena kasih Tuhan menyatukan kita. Kita tidak saling kenal, tetapi di situ visi hidup kita bagikan. Karena apa? Hidup kita bagi Tuhan hari ini, bukan buat diri kita. Amin, saudara-saudara. Ada sedikit kesaksian biar menyambung ke materi khotbahnya, boleh tampilkan terlebih dahulu. Kenapa orang panggil pastor? Itu mungkin trennya sekarang ya, kalau orang naik mimbar itu dipanggil pastor. Tapi saya bilang, saya lebih aman dipanggil koko aja. Koko atau bro gitu. Karena apa? Panggilan saya tuh hari ini di dunia sekuler itu kan adalah sebagai entertainer. Kalau Bapak Ibu belum tahu, mungkin Google nama saya Irwan Chandra, pasti muncul berita di headline tuh Irwan Chandra bercerai. Irwan Chandra yang terakhir bulan lalu menyatakan bahwa usus buntu hampir mati dan bangkrut. Ini berita semua baik gak saudara? Gak baik. Hoax gak? Kenyataan. Tetapi melalui pemberitaan yang tidak baik, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya juga gak tahu, Tuhan kok caranya begitu, gak enak ya. Waktu saya belum kenal Tuhan, saya diundang, saya gak punya masalah. Saya bertobat, lahir baru, saya kesaksian. Tapi setelah saya ikut Tuhan, menikah, punya anak, punya istri, punya karir. 2006 saya nikah, 2011 saya balik lagi, comeback. 5 tahun saya nggak entertain, orang nggak kenal saya. Akhirnya saya bikin boy band hits. Nah di situ Tuhan tuh kasih saya mimpi, lebih dari 3 kali. Setiap minggu saya tuh sampai bangun, saya doa, ada apa sih Tuhan? Di Amsal 14 ayat 12, dikatakan seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Ngeri banget ya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Kok sama? Ini Salomo salah tulis apa? Enggak. Waktu saya tetap lakonin itu. Saya buka boy band, berhasil 2 tahun. Tetapi maut. Keluarga saya bubar. Saya diceraikan, saya tidak mau bercerai 2012. Sampai 2017 itu saya single parent membesarkan anak saya, akhirnya saya kalah cerai. Dan Mahkamah Agung bilang, udah gak ada satu rumah 5 tahun dah, kamu kalah. Dinyatakan cerai. Saya nangis, saya marah sama Tuhan. Tuhan selama ini saya pengen sama Tuhan buat apa? Saya jadi koordinator Ushers, sudah jadi carousel itu saya jadi host di rumah saya. Saya belum sekolah teologi ya. Di situ saya marah, saya hampir gila. Karena anak saya yang asuh yang kecil itu dari 2 tahun sampai umur 7 tahun. Yang 5 tahun sampai 10 tahun. Itu diambil, saya kayak orang gila. Akhirnya saya ketemu sama teman saya, gak sengaja. Di situ dia ngajakin saya, bro, yuk kita sekolah aja yuk. Sekolah buat apa? Saya ke gereja itu sudah gak mau. Dan di situ saya ketemu hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi ya. Di situ saya rasanya dirangkul oleh hamba-hamba Tuhan di situ. Itu 2016 dan 2020 kemarin saya lulus. Dapat STH, puji Tuhan. Kasih karunia. Orang bilang kok kamu mau ya? Bukan mau, terpaksa. Rawat jalan. Saya ini hampir gila. Karena Pak marah sama Tuhan, marah sama pasangan saya, marah sama teman saya, marah sama keadaan saya. Kenapa saya ditinggalin Tuhan? Tetapi itu baik. Sehingga saya mengenal ketetapan Tuhan dan saya mengenal tujuan dan maksud hidup saya. Puji Tuhan ya saudara. Chandra yang diambil Tuhan, yang dianggap sampah oleh orang dunia. Yang tapi hari ini walaupun kecil pelayanan saya, 1 jiwa aja yang bertobat, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, tadi waktu saya pulang ibadah ada satu ibu, dia deketi saya, Bapak gak tahu ya. Kita lagi ngobrol, dia nyela, minta nomor. Sebentar Bu ya, ke depan, minta nomor, foto.
Saya pikir mau minta foto, terus minta nomor. Saya kasih nomor saya. Saya secure. Coba tanya, artis mana, saya nggak bilang pendeta, pasti pendeta kasih ya nomor WA. Artis mana yang nomor WhatsApp-nya nggak secure. Saudara kalau mau Google nama saya, follow Instagram saya, di Instagram saya di bawah, contact person, Irwan Chandra. Nomor handphone saya cuma satu, saudara. Siapapun boleh akses, siapapun boleh saya. Jadi apalagi jemaat Tuhan datang, saya nggak back langsung, oh aneh ibu ini, enggak. Saya kasih, ada bapak satu lagi, saya kasih. Karena tugas saya hari ini ada melayani jiwa-jiwa. Saya bukan jual tampang, saya bukan jual artis lagi. Makanya saya berani di Instagram saya posting apa adanya. Karena saya tahu, hidup untuk Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Saudara-saudara, Tuhan memproses saya tuh, saya merasa sepertinya tidak adil ya. Saya yang kena masalah, kenapa yang saya harus bertobat? Saya yang kena diceraikan, kenapa saya harus mengampuni? Harusnya saya yang marah, itu maunya saya, saudara. Semakin saya marah, semakin saya mau balas dendam. Tuhan tidak berperkara, kekuatan Tuhan nol. Pada saat saya berserah sama Tuhan, saya katakan, Tuhan engkaulah kekuatanku, engkaulah perisaiku, engkaulah gadahku, engkaulah segalanya bagiku. Pada saat itu saya tahu, hidupku bukan untuk aku lagi, tapi hidup aku untuk berbuah manis buat Tuhan. Amin, saudara. Boleh tayangin judulnya. Saudara-saudara, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kelemahan. Ini yang saya praktekkan, saudara-saudara. Kalau hari ini saya tidak pernah malu lagi, saya bilang, mengenai kesaksian saya tidak mengarang. Saya bilang, saya tidak terkenal. Saya miskin. Saya bangkrut. Saya hampir mati. Tapi karena Tuhan, hari ini saya ada. Amin, saudara. Saya tambahkan kesaksian saya sebelum saya masuk ke firman, saudara. Tadi pagi saya nggak saksikan. Ini yang mengubah paradigma saya tahun lalu, saudara. Waktu saya kena masalah ini, saya udah berdamai sama mantan saya. Dari saya sekolah teologi 2012. Saya diceraikan 2012. Saya hampir gila. Saya fight besarin anak sendiri. Kerja rodi. Saya pikir saya besarin anak besar nanti saya akan ceritakan kejahatan apa yang terjadi. Tuhan tidak berkenan. Akhirnya saya dikalahkan dan anak hak asuh diambil ibunya. Di situ saya gila. Karena misi saya gagal. Baik gak anaknya titip ke ibunya? Baik ternyata. Saya baru tahu. Karena Tuhan mau berhadapan dengan saya. Tidak ada lagi kiri kanan. Dulu saya pegang erat apa? Pekerjaan saya artis. Saya pegang sebelah kiri. Saya bapak. Saya bertanggung jawab membesarkan anak. Tangan kanan kiri penuh dengan ego saya. Saya harus berhasil lagi. Saya mau tunjukin sama dunia. Saya mau balas dendam. Anak saya besarkan. Artis bisnis saya besarkan. Jadi orang akan lihat saya. Bukan lihat Tuhan. Tapi waktu ini digagalkan Tuhan. Saya bangkrut. Ini diambil. Tangan saya tidak pegang apa-apa lagi. Tuhan cuma bilang apa? Angkat tangan kamu, berserah, berlutut. Di situ hati saya hancur. Ampuni, kamu gak ampuni, kamu gila. Kamu pasti bunuh diri. Makanya saudara-saudara, minggu ini anak muda namanya Timotius sekolah di Bali. Dia dibully. Kenapa? Dia kesepian. Dia tinggalkan, dianggap sampah. Enggak ada yang nemanin. Dia bunuh diri. Baru dikuburkan tadi. Saya lihat viral sekali. Ribuan orang datang ke pemakaman. Saudara-saudara, siapapun hari duduk di sini pasti bisa mengalami hal yang sama seperti saya. Tapi ujungnya saya tidak bunuh diri seperti Timothy. Saya ketemu Tuhan. Dan Tuhan masih mau pakai saya. Waktu saya udah sekolah 2016-2020 saya selesai. Kena COVID, saya nothing to do. Saya bilang, aduh Tuhan masih kosong nih. COVID gak ada apa-apa, gak ada kerjaan, gak ada ngapa-ngapain. Akhirnya saya sekolah online lagi S2. S2-nya konselor.
Kenapa? Otak ini error saudara-saudara. Hati dikasih yang baru, otak ini error. Jadi apa? Saya belajar psikologi, psikis saya keganggu. Ternyata waktu saya mau menjadi seorang konselor pendengar, saya harus berbicara habis-habisan, ngosongin dulu. Udah kosong, udah cukup. Sekarang tugas kamu belajar mendengar. Oh begitu ya, waktu saya udah curhat sama semua konselor saya, guru saya baru tahu loh, ternyata banyak sekali monster pribadi dalam kehidupan saya. Banyak sekali sampah-sampah yang saya pendam puluhan tahun. Di situ keluar. Di situ Tuhan rangkul saya sembuh. 2022 saya diketemukan sama Tuhan. Selalu satu podcastnya Alvin Adam. Gak setengah aja. 2012 saya pisah. 2022 saya ketemu sama teman saya. Orang Korea. Dia udah nikah sama mantan istri saya. Saya rangkul, saya peluk. Disitulah kita ngeblend lagi. Kita saling memaafkan. Saya tidak bilang siapa yang salah, saya yang tidak benar. Karena mimbar tidak boleh menyalahkan siapapun. Amin saudara. Jadi disitulah kita dipulihkan, hubungan kita jadi baik. Kita bisa Natalan bareng, tahun baru bareng, Imlek bareng. Tahun-setahun kemudian saudara saya kena usus buntu. Saya tetap nge-gym, saya tetap lari. Karena saya mau jadi petinju lagi. Dulu saya taekwondo, sekarang mau jadi petinju. Kenapa? Chef Arnold waktu tinju. Dapat 1 miliar. Saya diundang selebgram. Siapa tahu saya dapat minimal setengah M, saya bisa kaya lagi saya pikir. Kurang ajar kan saya udah hamba Tuhan masih ikut tinju profesional, tinju selebriti. Saya latihan, usus buntu saya pecah. 2 hari saya pucat keras, gak bisa makan. Minum pun 1 teguk. Ternyata hari ketiga kalau saya gak operasi, saya meninggal. Darah itu sudah menjadi nanah dan meracunin organ tubuh saya. Usus saya harus dikeluarin semua, dibersihkan. Saudara-saudara di situ saya ngalami Tuhan lagi. Tuhan bilang, masa sudah gagal, sudah cerai, masih keras, sudah mengampuni, oke. Tetapi kok mau pakai kekuatan sendiri sekarang melayanin Tuhan, pakai kekayaan, punya kesehatan, punya kekuatan, usus buntu pecah. Operasi nggak bisa bergerak, 3 bulan nggak boleh olahraga, bahkan 6 bulan. Nah disitulah saya bilang, wow, saya udah mengalami proses semua yang ketakutan manusia yang luar biasa hari ini. Titik kematian di mana saya bilang, Tuhanlah kehidupanku terakhir ini, udah nggak ada lagi. Saya nggak mau berani lawan Tuhan lagi. Amin saudara. Oke, kita next. Baru judul ya saudara. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah ini Rasul Paulus saudara-saudara. Waktu dia ingin melayani Tuhan lebih lagi, ternyata dia terkena sakit. Dia kena radang usus atau apa di zaman dahulu. Dia bilang ada duri dalam daging, fisiknya lemah ternyata. Padahal harus melayani ke kota tempat lain. Dia bilang, oke, ini semakin aku lemah, semakin aku mau melakukan bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita belum diperas habis saudara-saudara. Kalau kelapa belum diparut sama diperas, kalau santannya saudara-saudara gak bisa minum saudara. Gak ada manfaatnya. Kalau kelapa saudara gigit, gak enak saudara. Harus diparut. Jadi kelapa itu kalau diparut sakit gak saudara? Sakit. Sudah diparut, diperas lagi saudara. Sudah diperas, ada manfaatnya, ada nutrisinya. Tapi ampasnya dibuang. Itulah kemurnian hidupan kita. Amin saudara. Oke, next. Kita lihat foto ini saudara. Ini foto hamba Tuhan yang kita kenal di perjanjian lama. Apakah dia orang Kristen saudara? Saya bilang dia bukan orang Kristen. Dia hamba Allah. Pada saat itu belum ada kekristenan. Jadi dia ngalamin Ayub. Badannya hancur karena kusta. Bahkan dia nolong dirinya sendiri tidak bisa. Tapi sebelum dia kena wabah ini saudara, kaya raya. Allah pun bangga. Kata di muka bumi ini tidak ada seorang hamba aku yang paling kukasih dan yang mengasihi aku luar biasa seperti dia.
Ini komunikasi Allah sama iblis. Dia bilang, ya karena kamu tutup bungkus dia, kamu melindungi dia. Emang kamu mau ngetes? Ya saya akan tes. Kalau dia udah kena serangan, apakah dia mau menyembah engkau? Silakan, tapi kalau aku sayangkan nyawanya, jangan sambil ngambil nyawanya. Saudara-saudara, kalau kita ngalamin masa sampai titik terendah, ingat ada Tuhan, belum habis. Saudara masih baru diparut, saudara-saudara, belum diperas. Jadi kalau sampai diperas, habis saudara-saudara, sampai gak punya apa-apa. Baru saudara keluar santannya. Saudara, hari ini saya bilang, Pak Gembala, 2 tahun lalu saya kena usus buntu pecah. Minggu depan saya harus keluar dari apartemen, saya gak punya uang sudah. Saya tinggal apartemen, subsidi pemerintah. Di Puri Parkview, itu murah sekali saudara sewanya. Itu udah kayak kos-kosan. Jadi orang pikir apartemen itu bagus. Enggak, itu kayak rumah susun saudara. Tapi orang gak perlu tahu. Karena itu saudara harus keluar. Tiba-tiba saya habis sembuh, disembuhkan Tuhan. 3 hari saya keluar dari rumah sakit pun, kasih karunia Tuhan bisa tinggal karena BPJS. Dari situ saudara, saya cuma berharap tiap hari sama Tuhan. Tuhan segera sembuhkan saya. Di rumah saya tinggal pun 3 hari, rawat diri sendiri. Saya barusan kemarin pelayanan Pastor hari Jumat di Persekutuan Doa di Bekasi. Saya share, yang saya share ini Bapak Gembalanya Pastor Jim, dokter S3. Dan dia adalah ahli dokter tusuk jarum dan ahli bedah. Dia bilang, hah? Kamu usus buntu sampai 3 hari? Saya nggak percaya. 3 hari pasti mati. Iya dok, saya 2 hari. Hari ketiga, karena saya udah hari kedua malam tanggung, udah dikasih antibiotik biar nggak keracunan. Besok pagi baru operasi. Kamu hidup? Iya saya hidup sekarang. Usus buntu saya udah dijahit. 3 hari di rumah sakit dan 3 hari harus keluar. Dia kaget. Biasa perawatan intensif nggak boleh bergerak di rumah sakit 1 bulan. Saya 3 hari. Keluar, dijemput teman, sampai di apartemen sendirian, jalan cuman begini doang. Tidur begini. Nggak bisa bergerak. Gini usus saya jatuh. Lebih parah dari orang melahirkan. Coba tanya deh. Saya tidak disuntik ini, epidural enggak. Suntik lokal. Sakitnya minta ampun. Jadi saya baru tahu, kalau Yesus disalibkan darahnya tercurah. Dia tusuk pakai tombak. Saya baru keluar usus, saya cerita sama dokter, dok waktu itu saya, kenapa ada rasanya ada tombak di sini? Itu karena ususnya ditarik terlalu kuat katanya mau dibersihkan. Ini usus, ini perut kosong, udah keluar usus semua, dibersihin pakai air infus 10 botol. Itu karena tariknya terlalu kuat jadi kena sakit dan saya ngerasain sakit. Saya bilang gimana Yesus? 1 juta kali lipat sakitnya. Itu pun saya udah gak kuat. Tuhan ambil saya nyawa saya Tuhan. Dari situ saya bilang, saya gak akan bermain-main tentang Tuhan lagi. Pengampunan apapun saya akan lakukan demi Tuhan. Dijelekan, dihancurin, dimana. Saya tidak akan tolak Tuhan. Bahkan teman saya bilang, Wan, lu masih ada tampang, lu bisa syuting. Udah, lu jadi itu aja kayak podcastnya. Deddy Corbuzier. Pindah jalur agama seberang, bikin podcast, follower banyak. Itu cara dunia. Cara Tuhan gak perlu, saya gak perlu ngemis. Karena firman Tuhan, kehidupan saya. Bukan soal makan, tapi soal menangkan jiwa, itu lebih penting. Amin saudara. Karena Ayub pun begitu. Dikatakan Mazmur 73, 25-26, dikatakan apa sama-sama kita baca? Siapakah gerangan ada padaku? Kau yang ada di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Kita nyanyikan satu lagu. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan karyamu
saudara-saudara, kalau kita bisa declare bahwa apapun keadaan dunia ini, kehidupan kita tidak bisa digeserkan. Hidup kita karena iman. Saya berani berkhotbah gini, kenapa? Tuhan, saya doa kemarin, mau buat materi apa Tuhan? Tentang prosperity, gampang. Tentang mukjizat, gampang. Saya ngomong 2 bulan lalu ke Amerika, saya khotbah tentang berkat saudara-saudara. Bagaimana Tuhan kasih Tuhan, berkat apa saya harus lihat. Dapat kasih Tuhan penglihatan. Tetapi apakah Tuhan mau? Padahal hari-hari ini kita di Indonesia lagi mengalami kegoncangan. Kegoncangan apa saudara? Ekonomi di mana-mana. Emas naik gila-gilaan. Pengangguran di mana-mana. Kawin cerai di mana-mana. 2012 saya ngalamin sendiri, saya ngerasain dunia udah kayak kiamat. Saya S2 saudara-saudara, dosen saya nanya. Ini udah S1 semua, oke. Udah STH semua kita. S2 semua. Dia bilang, ini konselor, bukan tentang gereja-gereja lagi. Ada yang mengalami, maaf ya, ini bapak-bapak ibu kayak pasangan semua nih kuliahnya. Ada yang ngalamin cerai nggak? Pada noleh ke saya semua, karena saya sendiri. Pada noleh ke saya semua. Ya saya mah santai aja, karena saya lagi belajar rawat jalan, saya nggak malu lagi. Orang tinggal Google nama saya muncul kok. Iya bu, saya. Mereka tanya, kasus daripada psikologi yang paling parah adalah kematian orang tua, apalagi segala macam lah, kematian anak, apalagi miskin, gagal, bangkrut, dihianatin, ditipu, tingkat stres depresi tertinggi adalah presentasi 80 sekian persen. Menurut survei Amerika tahun sekian, beberapa tahun yang lalu. Nomor 1 perceraian. Kaget loh. Pak Irwan bagaimana? Saya bilang, Bu dosen, saya mau bunuh diri. Tuh, dengar Irwan. Jadi satu penyakit ini, orang bisa bunuh diri. Anaknya mengalami, anak saya 2 mengalami mental illness. Puji Tuhan tahun ini anak saya udah kuliah di Korea Selatan. Kuliah apa? Psikologi. Kenapa? Dia lihat dirinya perlu pengobatan secara psikologi. Kenapa dia bilang nanti saya tamat, saya mau jadi dosen dan dia jadi mau psikolog. Kenapa? Di Korea Selatan banyak orang dikit-dikit bunuh diri kan? Pasiennya pasti banyak. Jadi dia udah tahu tujuan hidupnya dia tahu tujuan ada masalah ke depan dan itu baik. Amin saudara-saudara. Jadi kalau hari ini khotbahnya panas gerah, saudara-saudara, isi Alkitab nih saudara-saudara, bukan tentang berkat lebih banyak. Teguran lebih banyak, tanya hamba, tanya pastor. Jadi kalau kita cerita khotbahkan tentang yang baik-baik, saya mau tanya saudara punya anak semua. Apakah saudara waktu ketemu sama anak, ada spend time, quality time, saudara mau cerita tentang kebaikan terus kah? Gak perlu. Karena kebaikan dia bisa lihat sendiri. Tapi pengajaran, nasihat dia gak bisa lihat. Itu harus diajarkan. Jadi kalau kita mau bertumbuh iman kita di gereja, cari pengajaran, nasihat, didikan. Seperti nama gereja ini, generasi Yosua. Apa yang di Yosua tulis? Yosua 2:28 ya. Ajarkan kitab Taurat ini siang dan malam. Supaya hidupnya berhasil. Jadi kalau kita generasi Yosua, generasi di mana generasi perjanjian baru, gimana generasi bukan generasi Musa yang oldies yang minta mujizat. Saya bilang kalau hari ini banyak gereja, mujizat, prosperity, lu masih hidup apa? Seperti generasi Musa. Di mana berpindah-pindah, nggak bisa sampai tanah Kanaan, tanah perjanjian, harus lihat mujizat baru bisa makan, baru bisa minum. Itu teologianya saudara-saudara. Makanya nggak heran masalah tidak mendewasakan mereka. Tetapi waktu bangsa Israel dibawa oleh Yosua, mereka menikmati susu madu, tanah perjanjian. Mereka belajar bahwa kesusahan mereka udah cukup. Hari keturunan mereka lahir menikmati berkat Tuhan. Dari sejak Yosua, keturunan raja-raja diberkati. Kita belajar firman Tuhan, saudara, itu dahsyat sekali. Itu membuat kita dewasa. Dan kita
menikmati berkat-berkat Tuhan dari apa? Dari nasihat. Bukan mujizat-mujizat yang kemarin. Jadi ke gereja jangan minta mujizat, tetapi belajar. Lebih kedalaman hatinya Tuhan. Dari masalah kemarin bagaimana kita bergumul, ada Tuhan di situ. Amin saudara. Oke, next. Semua manusia punya 5 ketakutan yang sama. Yang pertama apa saudara? Takut sakit. Siapa yang takut sakit hari ini? Ibu paling kencang. Bu, saya udah gak takut bu, sakit saya bilang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kalau gak sembuh, ya udah Tuhan angkat aja saya, kan beres. Gak mau sakit kan, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan, biru-biru Yesus. Tapi jangan ngeyel, banyak orang bilang, Pak Pendeta suami saya masih merokok, doain, gak perlu didoain. Saya bilang, kalau sakit paru-paru, operasi, jangan minta didoain, kenapa? Itu kesalahan kamu sendiri, tidak merawat bait Allah. Saya nggak menghakimin orang Kristen masih merokok, saya nggak menghakimi. Itu kebiasaan lama, saya bilang, ayo kalau kamu punya Tuhan, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi dirimu sendiri. Kenapa? Ini adalah bait Allah. Kamu rusak nanti operasi paru-paru gimana? Itu kebodohan kamu loh, bukan kamu nggak masuk surga gara-gara kamu merokok, tetapi kamu akan mati menderita sebelum masuk ke surga. Benar enggak? Bukan datanglah kerajaan surga di bumi, tetapi lu kayak neraka kehidupan kamu, sakit-sakitan gara-gara kamu merokok. Itu kan konsepnya. Yang kedua, takut gagal saudara-saudara. Nah hari ini kalau kita lihat, yang pertama, kenapa? Anak lahir kita lihat dulu, cacat enggak nih, sakit enggak nih? Oh sehat, puji Tuhan. Bertumbuh kanak-kanak. Di sekolahin SD, SMP, SMA, kuliah. Jangan sampai gagal, jangan sampai nggak naik kelas. Kuliah di UPH, mahal-mahal papanya udah. Kalau sampai nggak lulus kan uang papa habis dong. UPH ya, uang papa habis. Jadi nggak boleh gagal kita, dididik dari orang tua nggak boleh gagal. Padahal Tuhan itu baik untuk apa kita belajar ketetapan Tuhan. Tapi jangan diulangin ya. Maaf ya kayak teman saya, nggak ada di sini kan. Orang tanya, bro, lu kan artis, itu Amar Zoni ditangkap lagi 4 kali. Saya syuting bareng di Anak Jalanan. Saya bilang, ya mau gimana, itulah bebal. Masuk dalam lubang yang sama lagi. Udah gagal, pengen gagal lagi. Itu manusia bisa begitu saudara. Yang ketiga, takut miskin. Jadi kalau udah gak gagal, berarti dia berhasil sekolahnya dong. Kerjanya bagus. Bisnisnya bagus, tapi didoain jangan sampai gagal. Enggak gagal dong. Jangan sampai bangkrut. Kenapa? Udah kaya kan takutnya apa? Udah kaya pasti takut apa? Bangkrut. Makanya kalau gereja besar banyak minum anggur, tolak miskin katanya. Kenapa nggak minum tolak angin? Saya dengar loh, tolak miskin. Kalau tolak gagal ginjal, saya bingung. Itu kan karena ini loh, aksi dan reaksi. Tanpa kamu melakukan itu, kamu gak akan begitu. Kamu gak berzina, kamu akan berdosa. Gak akan berdosa. Kamu gak merokok, jantung paru-parumu gak akan rusak. Kamu gak maruk, gak greedy. Kamu berbisnis, kamu gak akan ditipu dan kamu gak akan bangkrut. Kan beres. Yang keempat, takut cerai. Nah ini masalah. Saya udah gak bisa bilang, saudara-saudara. Saya ngalamin semua ya. Udah kaya dong, nggak bangkrut, dia nikah dong. Siapapun perempuan maaf ya, kita jelek, standar, tapi duit kita banyak, siapapun mau menikahin kita loh. Kalau kayak saya, maaf ya masih ada penampilan begini, kalau nggak ada duit bangkrut begini. Nggak ada yang mau saudara, nggak ada yang mau. Di mimbar kelihatan keren, pas udah ngobrol nggak ada duit. Siapa yang mau? Nggak ada, jadi saya nggak takut. Orang bilang, bro lu hati-hati loh, nggak ada yang mau sama saya. Saya buka dompet saya kosong, rekening saya kosong. Saya pelayanan ngosongin terus. Pakai iman hidup. Nggak berani kan pendeta lain ngomong begini. Karena kenyataan. Saudara-saudara, takut cerai. Kau udah nikah, jangan sampai cerai. Kenapa? Tuhan membenci perceraian. Jangan pernah kita mengusahakan perceraian. Yang nggak boleh itu orang mengusahakan cerai. Aku mau cerai karena lakiku begini. Aku mau cerai karena biniku begini. Itu yang nggak boleh saudara-saudara.
Tapi kalau kita nggak mau bercerai, tetap diceraikan, gimana? Diketuk palu dia menghilang, tiba-tiba udah kawin. Terus kita gimana? Terus kita dihakimin, ya saya nggak bisa pelayanan. Kan ada kasih karunia Tuhan buat kita yang tersakiti. Kita juga diampuni saudara-saudara, walaupun kita korban. Amin. Yang kelima, takut meninggal. Hari ini ya Alkitab tulis bahwa kehidupan orang 70, kalau 80 adalah bonus. Nggak ada yang kan 70, 80 kan. Saya tahun ini 49 saudara. Saya waktu sekolah dapat nilai namanya konseling kedukaan. Tugasnya adalah satu kertas begini, tulis nama, lahir, menikah, apapun status kamu dikte, kemudian kita isi semua. Yang nggak enaknya apa? Tanggal dan tahun meninggal, bukan menikah loh. Jadi kita mengandaikan kita tuh menulis sendiri kartu kematian kita. Gara-gara apa meninggalnya? Nanti dimakamkan di mana? Terus warisan apa yang mau diberikan? Saudara-saudara, ujian itu boleh bawa pulang. Besok dikumpulkan. Ibu-ibu paling gak bisa, nangis. Waktu sudah isi giliran dipanggil abjad, baca. Nama saya ini. Nama saya Irwan Chandra, gini-gini, menikah, udah cerai, gitu. Saya akan meninggal tanggal sekian, umur saya 77 tahun saya katakan. Kenapa? Saya harus cerita. Kenapa? Karena bagi saya 77 itu angka sempurna. Dan saya mau meninggal dikremasi. Aneh saya aneh sendiri saudara-saudara. Saya minta dikremasi karena saya hidup sebatang kara, sekarang saya nggak akan menyusahin anak saya. Saya tahu anak saya mau kuliah di luar negeri dan nikah di luar negeri. Saya akan dikremasi oleh sahabat saya ataupun teman saya, atau keluarga saya, kalau yang masih hidup ya. Saya udah siapin warisan, walaupun nggak banyak, untuk biaya kremasi saya. Lagu penguburan saya, lagu Amazing Grace, semua, Pak. Aneh kan? Itulah kesiapan kita sebagai seorang konseling. Udah gak pernah takut mati. Bagaimana Anda mengkonseling orang yang mengalami kedukaan, Anda sendiri takut mati? Anda ikut nangis saudara-saudara mendengarnya. Jadi bagi kita, waktu mendengar kita nempuk, kita cuma dengar. Bu, sabar bu. Hidup itu ada mulai, ada ending, ada start, ada endingnya. Jadi ada lahir, ada mati. Tapi Yesus mengalami 4. Manusia cuma 2, lahir dan mati. Yesus lahir, mati, kemudian apa? Bangkit dan naik ke surga. Itu kerennya Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau kita hidup kita belajar sama Yesus, tidak ada lagi ketakutan 4 hal ini. Tapi ada satu ketakutan lagi yang harus kita tambahkan dan itu menjadi prioritas kita. Next. Ketakutannya apa saudara? Takut akan Tuhan. Itu yang harus kita prioritasin dan itu harus kita besar-besarkan. Kenapa takut akan Tuhan ini tidak ada di setiap manusia? Orang semuanya, orang dunia cuma punya 5 ketakutan itu saudara. Lihat aja orang kaya, punya mall ini, punya mall itu, punya bank ini, buka cabang lagi. Enggak bertobat-tobat. Kayaknya sehari itu kayaknya dia punya jam 50 jam deh, kita cuma 24 jam deh kayaknya. Kok dia bisa di mana-mana meeting, nyari duitnya nggak habis-habis ya? Kenapa? Tujuan hidupnya takut miskin, makanya dia cari kekayaan melulu. Beda saudara-saudara. Next. Waktu kita takut akan Tuhan saudara-saudara, kita akan nomor 1 memulai apa? Hari kita datang dan mengucap syukur pada Tuhan. Ada lagunya saudara-saudara. Kita harus pagi datang mengucap syukur sama Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpuji
Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 5, Raja Daud menuliskan tentang doa pagi hari. Saya bacakan ya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Suruh Tuhan dengar loh omongannya Daud. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku, minta tolong ya Rajaku, ya Allahku. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang tidak berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Keren. Pada saat kita menyembah Tuhan dengan satu lagu. Kita baca doa pagi seperti ini. Apa Tuhan gak netes air matanya lihat kita? Saudara-saudara, perkenanan Tuhan langsung. Anak saya. Contoh saudara, semua udah punya anak ya. Saya punya dua anak cewek. Waktu saya single parent, anak saya paling kecil 1 tahun. Udah ditinggal ibunya, cuman taunya daddy. Mami, where is mami? Mami gak ada. Di situ saya selalu doa begini saudara. Hari ini saudara, waktu saya lihat dia hidup sama mami, ketemu saya di Amerika. Karakter mereka baik, bagus. Karena golden age mereka, saya ajarkan firman Tuhan. Saya rangkul, saya duduk di pangkuan saya. Sebelum tidur, duduk sebelah kanan kiri saya pegang kepala mereka, saya sampai berdoa, sampai neteskan air mata. Pagi-pagi pun mereka masih ngantuk-ngantuk, saya pijat-pijat mereka. Saya doakan anak saya tumbang tangan. Kutuk dipatahkan saudara-saudara. Anak saya gak berandalan, anak saya cewek manis banget. Sopan. Di Amerika dia numpang di rumah orang. Desember kemarin saudara, saya cerita mau nangis. Saya kan kemarin ke Amerika, saya tanya. Mamanya kirim uang. Dibawa ke Costco. Dia beli bed and shower, apa itu, bed and bed ya. Ya cuma $5. Dia cium. Dia sayang uangnya, padahal uangnya ada. Sampai tetangga tuh cerita sama saya, anakmu tuh. Akhirnya saya beliin. Waktu saya beliin dia cuma $5. Dia terima kasih sampai besok-besok terima kasih. Padahal teman saya bilang, saya ini imigran gelap loh. Kerja tuh kan di pabrik. 1 hari cuma $200. Ya kamu kan, anakmu kan, kamu kan orang kaya. Segala macam. Saya bilang soal didikan, dia menghargai pemberian. Amin saudara. Waktu anak saya tinggal Natalan kemarin sendirian. Anak SMA kelas 1 sendirian perempuan di Amerika. Kedinginan di Philadelphia musim dingin. Baju dinginnya gak ada. Di kosan dia 3 minggu hampir mati. Hipertermia ya namanya, kedinginan. Saya dengar sampai nangis bulan lalu. Kenapa kamu gak telepon Daddy? Dia cuma diem. Ya karena saya gak mau nyusahin Daddy Mami. Dia cuma berdoa, Tuhan lewatin musim dingin biar saya hangat. Gak ngetok ke tetangga juga. Makanya saudara-saudara, ini kita memulai hari itu dengan yang benar, dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kita respect dengan Tuhan dulu. Amin saudara. Yang kedua, menyerahkan hidup kita untuk percaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ini kalau kita bawa doa saudara, saya berbicara bagaimana kita takut akan Tuhan. Poin kedua adalah bagaimana doa Bapa kami harus ada. Karena doa Bapa kami memberikan segala ego kita di pagi hari kepada Tuhan. Karena kalau enggak pagi-pagi kita bilang, wah sarapan pagi ini apa nih? Enak enggak nih? Nanti siang saya mau kemana? Nanti sore saya mau kemana? Nanti malam saya mau dinner. Semua pikiran apa? Kedagingan. Tetapi waktu kita bawa dalam doa pagi-pagi, doa Bapa kami. Seperti apa? Sama-sama saudara. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kehendak Tuhan. Nah makanya kalau kita bilang jadilah kehendakmu Tuhan. Waktu kita ngucapin ego kita yang kita anggap
Gue mau ini, iya kan Tuhan, gue udah doa sama Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Aku mau ke sini Tuhan, iya ya Tuhan suruh ke sana. Harus ikut ke sana, jangan ikut ke sini. Karena kita udah janji sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nah doa Bapak kami itu powerful sekali. Dan saya tidak menemukan di Alkitab saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan doa lain selain doa Bapak kami. Bukan doa Yabes. Kalau kita berdoa, kiranya Engkau memberkati aku Tuhan berlimpah-limpah kiranya. Baru kira-kira doang. Dan itu perjanjian lama. Tapi ini Yesus yang mengajarkan kita. Jadi kalau kita mengajarkan anak kita, itu mengajarkan kerendah hatian kita. Tunduk sama kehendak Tuhan. Rendah hati. Kita sesama teman pun kalau melihat kita, orang ini gak ego, orang ini asik. Orang ini tulus, kenapa? Ada doa yang kita ucapin pagi dan malam. Menjadi ketetapan dan hidup kita jadi berhasil. Amin saudara. Oke yang ketiga, minta akan perkenanan dan penyertaan Roh Kudus menuntun dan menguasai hidupnya. Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 51 saudara. Mazmur 51 saya bacakan. Tadi saya tanda ya. Mazmur 51. Judulnya aja pengakuan dosa. Jadi kalau pagi kita mengucap syukur, menyerahkan kehendak kita, terakhir apa? Pengakuan dosa. Di ayat ini dikatakan gini, ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanmu dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa. Dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil di dalam keputusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Wow. Jadi waktu pagi, syukur, kita memuji Tuhan. Kita menyerahkan kehendak kita, waktu malam sebelum tidur. Kita ngomong dosa-dosa kita, seharian ini apain. Tidurnya nyenyak. Banyak orang kaya, saudara-saudara, minum obat tidur. Begitu banyak pergumulan dia. Kelihatan orang hebat. Bisnisnya bagus segala macam. Nggak bisa tidur. Karena begitu banyak triki-triki. Hal-hal yang buku double book segala macam. Zaman dulu ya, sekarang mungkin ditangkap. Kalau double book udah nggak bisa. Mungkin main bawa tangan ataupun gimana. Ada banyak dosa yang tersembunyi yang dia nggak bisa membawa tidur, nggak nyenyak tidurnya dia. Tapi Raja Daud nyenyak. Selalu awal pagi doa, sebelum tidur dia minta ampun. Next. Sedangkan orang fasik atau orang bebal, saudara nggak usah baca deh. Yang pasti saudara tahu ya, bagaimana clue-nya. Dalam Roma 1:28-29, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini ateis loh sayang. Ya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Contohnya apa? Kenapa LGBT ada? Kenapa pembenci-pembenci Yesus selalu nggak bertobat-tobat? Karena mereka sudah mendukakan Roh Kudus. Mereka nggak mau, mereka bebal. Mereka sudah dikasih tembok. Mata mereka udah terbelenggu. Bagaikan tawanan, Alkitab menuliskan. Jadi kita harus membebaskan tawanan itu, tawanan dosa. Kalau enggak apa? Mereka akan penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan.
Penuh dengan kedengkian, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Gampang bertobatnya? Susah, saudara-saudara. Yang ngerinya apa? Dia tambah jago seorang yang bukan manipulatif. Bisa mengarang cerita, bisa mengarang kesaksian untuk menutupin dosa-dosa kemarin. Karena apa ini? Bahaya, saudara-saudara. Jadi kalau kita jangan sampai bebal, harus balik pada Tuhan dan bertobat. Amin, saudara. Next. Dalam Yohanes pasal 6:39, Yesus ngomong nih. Versi mudah dibaca, VMD. Ya. Karena waktu saya lihat terjemahan barunya ribet amat. Versi mudah dibaca lebih gampang dicerna. Inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, tidak boleh ada yang hilang. Semua itu harus kubangkitkan pada akhir zaman. Setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman, sebab itulah kehendak Bapakku. Berarti apa? Saya mau garis bawain. Kata-kata Yesus di pasal Yohanes ini mengatakan, saudara, bahwa Yesus yang punya kuasa. Dia anak Allah dan dia Allah. Dia anak Allah, dia bisa melakukan mujizat. Dia menyerahkan pada kehendak Bapa. Dia berserah pada apa yang Bapa utus selagi di bumi. Makanya waktu Yesus sebelum disalibkan, malam hari datang berdoa semalam suntuk di Taman Getsemani. Kemudian 3 kali naik turun bukit, lihat kok muridnya tertidur, disuruh berjaga-jaga dan berdoa, ketiduran. Dan Bapa tidak menjawab apapun dalam doa Yesus. Akhirnya baru Yesus sadar, kenapa dia diutus, harus ada penebusan, harus ada yang darah tercurah. Hanya taat kepada Bapa. Dalam kelemahanlah ada penebusan. Kalau Yesus memberontak, tidak mau disalibkan, tidak ada pengampunan. Kita tidak ada di sini hari ini semua saudara-saudara. Kita menjadi orang binasa. Kita nggak punya Tuhan, tapi karena ada pengorbanan, Yesus melemahkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Untuk kuasa Bapa sempurna. Amin, saudara. Next, yang terakhir saya mau katakan. Kekuatan dan kasih Allah akan bekerja dan berkuasa di dalam kita di saat berserah dan taat kepada Tuhan. Saya katakan berserah, tanpa berserah kita nggak bisa taat, saudara. Taat, T-A-A-T. T-nya saya singkat sebagai takut, A-nya akan, A ajaran, T-nya Tuhan. Harus taat, harus takut. Ujungnya apa, saudara-saudara? Kenapa manusia pertama jatuh dalam dosa? Karena tidak taat, disuruh jangan makan buah dosa, buah pengetahuan. Bisa jatuh dalam dosa, tidak taat, cuma hal satu. Tidak taat, kita semua berdosa. Balik lagi, khotbahnya simpel, singkat. Kita balik muter-muter, udah ibadah puluhan tahun, Natal berpuluh-puluh tahun. Tapi hal ini kita sering tidak taat, saudara. Apa kita bilang kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita taat akan perintah Tuhan. Amin, saudara. Maka 3 hal takut akan Tuhan harus kita lakukan. Pertama, kita datang dengan cara apa, saudara-saudara? Bersyukur, doa, menyembah Dia. Kedua, kita confess. Kita apa? Bilang apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, aku mau ini Tuhan, hari ini. Tuhan, aku mau diberkati. Tuhan, aku mau ini Tuhan. Aku mau ini, aku mau ini. Itu bukan berserah. Bukan minta kehendak kita. Kita harus minta kehendak Tuhan dong. Yang ketiga apa, saudara-saudara? Waktu takut akan Tuhan, malam sebelum tidur ngapain? Confess tentang pengakuan dosa. Tuhan, ampunilah seperti Raja Daud. Siapakah aku nih Tuhan? Aku pendosa. Padahal Allah bilang di Alkitab hanya satu raja. Tuhan katakan, ialah He is from my own heart. Ini raja dari buah hatiku yang paling kesayanganku. Raja yang paling keren, tapi dia
Berdosa pernah. Tapi dia nggak berulang-ulang ya. Dia berdosa. Tapi dia selalu minta ampun sama Bapa. Nah itu harus kita lakukan saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukunan dari Tuhan tidak berlalu lagi. Hari ini kau melepaskan cengkraman, kau tidak berhak atas jiwa-jiwamu. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.